Tentara Israel menjadi sasaran penculikan Brigade Al-Qassam di Kamp Jabaliyah pada Kamis 10 Oktober 2024. Namun saat disergap Al-Qassam, 3 tentara yang ada dalam satu kendaraan tempur itu berupaya kabur dan berakhir tewas dalam kecelakaan tragis. Dalam publikasinya dijelaskan bahwa 3 tentara dari unit bantuan administrasi formasi 460 telah tewas dalam kecelakaan saat disergap oleh sayap militer Hamas. Pasalnya 3 tentara itu terdiri dari 2 komandan dan 1 wakil komandan kompi. Dijelaskan pula, kecelakaan itu bermula saat 3 tentara itu disergap oleh Brigade Al-Qassam di lingkungan Jabaliyah. Dalam penyergapan tersebut, media Zionis juga mengungkapkan adanya upaya penculikan Al-Qassam terhadap salah satu tentara. Oleh karena itu, 3 tentara berpangkat tersebut ketakutan dan berubah kabur. Sebelumnya, 3 sosok penting Hizbullah tewas akibat serangan Israel dalam kurun waktu 24 jam sejak Jumat 27 September 2024. Setelah kematian Sekretaris Jenderalnya, Sayyid Hasan Nasrullah, Hizbullah kehilangan komandan militer Nabil Qauk. Qauk tewas dalam serangan udara Israel di Beirut Selatan, dilansir Anadolu Agency. Hizbullah yang mengonfirmasi kematian Qauk mengatakan Qauk tewas dalam serangan Israel yang menargetkan sekitar Chia dan Beirut Selatan Sabtu. Pasukan pertahanan Israel atau IDF menggambarkan Qauk sebagai komandan unit keamanan preventif Hizbullah dan anggota senior Dewan Pusat kelompok itu. Qauk dianggap dekat dengan pemimpin Hizbullah. Qauk bergabung dengan Hizbullah pada 1980-an. Ia menjabat sebagai wakil kepala dan kemudian kepala wilayah Lebanon Selatan di Dewan Eksekutif serta wakil kepala Dewan Eksekutif. Di hari yang sama, Qauk tewas. Militer Israel juga mengklaim telah membunuh komandan intelijen utama Hizbullah Hasan Khalil Yassin dalam serangan udara di pinggiran selatan Beirut. Dalam pernyataannya, militer Israel mengatakan Yassin bertanggung jawab atas unit intelijen Hizbullah. Kematian Nasrullah juga diumumkan Hizbullah Sabtu. Israel siapkan operasi darat terbatas. Sementara itu, militer Israel tengah mempersiapkan operasi darat terbatas di Lebanon di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah pasca tewasnya Nasrullah, lapor penyiar publik KAN. Laporan itu mengungkapkan langkah tersebut sedang dipertimbangkan secara serius meskipun ada tekanan dari Washington yang mendesak gencatan senjata. Pejabat Israel mengklaim invasi potensial bertujuan untuk membangun zona keamanan penyangga di Lebanon Selatan. Tapi tampaknya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belum mengambil keputusan. Terpisah, Washington percaya kesepakatan harus tercapai antara Hizbullah dan Israel untuk menghindari konfrontasi militer yang lebih luas. Hingga saat ini, 816 warga sipil Lebanon termasuk perempuan dan anak-anak tewas akibat serangan udara Israel sejak 23 September 2024. Sementara 2.507 lainnya terluka menurut angka yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Lebanon. Tentara Israel telah melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap apa yang disebutnya target-target Hizbullah dalam eskalasi perang lintas perbatasan selama setahun antara kedua belah pihak sejak Oktober 2023. Menurut data yang dihimpun Anadolu Agency, sedikitnya 1.640 orang tewas dan 8.408 lainnya terluka. Angka itu kemungkinan meningkat karena tentara Israel terus melancarkan serangan udara di berbagai wilayah di Lebanon. Hizbullah dan Israel telah terlibat dalam perang lintas perbatasan sejak dimulainya perang Israel di Gaza, yang telah menewaskan hampir 41.600 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, menyusul serangan lintas perbatasan oleh Hamas pada 7 Oktober lalu. 3 tentara Israel berpangkat mayor tewas dalam bentrokan dengan pejuang dari pasukan perlawanan Palestina di Gaza Utara, demikian pengumuman militer pada Kamis. Dilansir Anadolu Agency, tentara Israel mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa 3 perwira cadangan tewas dalam bentrokan dengan pejuang Palestina di Gaza Utara. Ketiga korban tewas adalah perwira cadangan dengan pangkat mayor dari unit dukungan logistik 5460. Yang merupakan bagian dari Brigade Lapis Baja, Bnei Or, ke-460 Israel, kata pernyataan itu. 2 dari korban tewas berusia 32 tahun, dan yang ketiga berusia 37 tahun, kata pernyataan itu, seraya menambahkan bahwa, nama-nama 3 tentara yang gugur yang keluarganya telah diberitahu telah diizinkan untuk dipublikasikan. Menurut harian Yediot Ahronot, ketiganya tewas dalam sebuah ledakan bom di daerah Jabaliyah, Gaza Utara.
Angka-angka tentara tewas yang dirilis militer menunjukkan bahwa sejauh ini 734 tentara telah terbunuh dan 4.700 lainnya terluka sejak pecahnya konflik Gaza pada tanggal 7 Oktober tahun 2023. Ketegangan regional telah meningkat akibat serangan brutal Israel di jalur Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 42.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, menyusul serangan Hamas tahun lalu. Konflik ini menyebar ke Lebanon dengan Israel melancarkan serangan mematikan di seluruh negeri, yang telah menewaskan lebih dari 1.323 orang dan melukai lebih dari 3.700 orang lainnya sejak tanggal 23 September. Meskipun ada peringatan internasional bahwa kawasan Timur Tengah berada di ambang perang regional di tengah serangan tanpa henti Israel ke Gaza dan Lebanon, Tel Aviv memperluas konflik dengan meluncurkan invasi darat ke Lebanon Selatan. Sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam kembali berhasil merebut drone canggih rezim Zionis. Drone canggih tersebut direbut saat sedang melakukan aksi mata-mata di barat kota Khan Younis, selatan jalur Gaza. Dikutip dari Pars Today, drone canggih tanpa suara Skylark itu dibidik saat terbang pada Senin 5 Februari 2024. Drone Skylark adalah peralatan spionase militer Israel yang dipatok harga $50.000 Amerika dan berbobot antara 7 hingga 5 kg. Drone ini juga mampu membawa beban seberat 1,2 kg. Drone ini merupakan produk perusahaan Israel Elbit Systems dan didesain dengan teknologi canggih untuk melacak target-target bergerak dan statis dengan akurasi tinggi sehingga dapat memberikan dukungan yang memadai bagi angkatan darat. Drone ini juga menjadi drone yang cukup favorit dan kecanggihannya diamini sejumlah negara. حميد ابو جراف الصفر الجديد جاي يفرق كان يفكر في شحات في البلاد. ساعتين بتسافر في مقابر المسلمين قاعد يجرف. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بفضل الله قبل ساعات تم تدمير جرافة، تم حرقها بالكامل بفضل الله عز وجل. هذه الجرافة رائعة حتى الآن صباحية. الله أكبر ولله الحمد. هذه النار إلى ساعتين ونص بالليل واحنا قاعدين على نار الجرافة.